Saudara, saya masih bersama dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Jenderal, Pak Kepala, saya ingin tanya soal sekarang banyak sekali kemudian yang ada di media sosial. Mungkin orang-orang yang tidak biasa akan bingung informasi yang mana yang benar karena ada banyak sekali. Katakanlah misalnya ada dua yang berbeda pendapat, ada dua kelompok misalnya, ada dua simpatisan. Di mana posisi BSSN dalam hal ini untuk kemudian meluruskan informasi bahwa ini hoax, ini bukan dan lain sebagainya, atau bagaimana? Baik Mas Aiman, jadi memang peperangan informasi ini harus kita hadapi secara bersama-sama, semesta kalau saya katakan ini. Jadi informasi-informasi sebenarnya ini ada yang bertugas atau ada stakeholder yang untuk mengatasi ini. Tapi tidak cukup misalnya Keminfo atau kepolisian, ini adalah tugas kita bersama. Karena bagaimanapun ancaman yang bersifat sosial terutama hoax ini sangat berbahaya kepada Indonesia. Betul. Karena dia langsung menghujam sasaran persatuan Indonesia. Jadi dengan banyaknya berita hoax dan sebagainya, kalau itu direncanakan sedemikian rupa, itu bisa membahayakan terhadap persatuan Indonesia, persatuan kita. Artinya ada upaya itu, Pak? Tentu memecah belah persatuan lewat siber tadi, lewat hoax dan lain sebagainya yang kemudian dilaksanakan secara masif, bukan hanya parsial, bukan hanya sporadis. Itu bisa kita lihat di pembicaraan-pembicaraan ataupun di media sosial ya. Isu-isu apa, berita-berita hoax apa yang disampaikan. Dan tentunya dalam hal ini kita berkoordinasi saya katakan tadi dengan pihak-pihak terkait semua. Satu juga dengan masyarakat, jangan terlalu cepat percaya ya dengan masyarakat. Di situ kita melaksanakan literasi dengan masyarakat, kemudian berkoordinasi dengan kementerian terkait tentang isu. Karena saya katakan setiap hari, setiap saat di ruang siber itu terjadi perang informasi. Nah ini yang harus kita juga waspadai. Bapak mengatakan sulit untuk tidak dikatakan semua ini terencana begitu? Bisa terencana, bisa tidak. Tapi kalau kita lihat fenomenanya, banyak juga yang direncanakan. Cenderung terencana. Ya, yang dengan tujuan tertentu. Yang saya katakan tadi, untuk merubah. Bisa untuk merubah opini, bisa untuk merubah motivasi, dan bahkan bisa merubah keyakinan orang. Dan pemainnya itu bisa jadi kita tidak bisa kemudian menuding karena sulit sekali kemudian untuk mengetahui itu, Pak. Memang itu ketentuan. Kita tidak bahkan boleh. BSSN tidak mengetahui, masa Pak? Memang kita tidak boleh sembarang menuduh ya. Kita yang penting mewaspadai ini apa ini fenomenanya. Kemudian apa dampaknya ini. Tentu ada institusi-institusi nanti terutama teman-teman kita di kepolisian, tentu kalau itu sudah menyangkut masalah hukum, mereka akan bergerak dan menindaklanjuti. Dari data yang diperoleh oleh BSSN. Dan mereka juga melakukan penyelidikan itu, ya. Kita sifatnya artinya saya harus koreksi bahwa BSSN mengetahui sesungguhnya dan kemudian mengkoordinasikan kepada polisi. Karena wewenang itu ada di mereka, penegakan hukum misalnya. Posisi kemudian apa yang dilakukan oleh BSSN terkait dengan hal ini? Saya mendengar ada sistem keamanan dari siber nasional. Jadi Mas Aiman, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada BSSN saat ini, seperti yang sampaikan Mas Aiman tadi, kita memang harus menyusun sebuah strategi. Bagaimana kita untuk mengamankan ruang siber nasional kita. Dan ini tidak terlepas dari tentunya amanat dari konstitusi kita. Dalam pembukaan Undang-Undang 145 bahwa negara ini atau pemerintah harus bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, tentunya juga melindungi di ruang siber. Walaupun mungkin tahun 1945 orang belum terpikir adanya dunia siber atau dunia maya yang baru ini. Tapi sebenarnya di pembukaan itu luar biasa. Maka apalagi sekarang COVID makin cepat, luar biasa. Luar biasa para pendiri bangsa ini bisa membuat suatu konstitusi dan bisa menyusun Pancasila yang menguadahi kemungkinan jauh ke depan mengantisipasi kemungkinan termasuk siber ancaman, ini. Termasuk ancaman siber. Baik. Iya. Jadi itu Mas, sehingga memang kita
perlu menyusun itu, dan itu sedang kita berproses. Seperti yang tadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, simposium, kemudian koordinasi dengan kementerian terkait, sehingga ini kita harapkan nanti dengan secepatnya bisa menjadi suatu produk berupa perpres, sehingga kita bisa melindungi rakyat kita di ruang siber. Oke, ini menarik sekali Pak. Ini kan sekarang banyak phishing ya, misalnya pencurian data perbankan, ada juga doxing, serangan pribadi, ada juga tadi Bapak katakan serangan sosial dari informasi-informasi yang palsu, ada juga mungkin serangan negara. Kira-kira kalau untuk dibayangkan nanti, untuk perpres tadi, apa yang akan diatur untuk keamanan data ini? Jadi Mas, sebagai mana kita ketahui bahwa sebuah strategi kan adalah sebuah instrumen ya yang digunakan. Dalam hal ini secara umum kita mengetahui bahwa strategi adalah bagaimana cara yang dilakukan oleh negara dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Itu artinya adalah bagaimana cara kita menggunakan sarana sumber daya siber yang ada untuk mengamankan atau untuk mencapai situasi siber yang aman, yang mampu melindungi kepentingan nasional kita di ruang itu siber. Yang dihadirkan sekarang Pak? Itu yang ya. Nanti bagaimana detailnya tentu kita tunggu nanti hari perpres itu. Tentu ini merupakan masukan dari BSSN ya Pak, kepada pihak terkait termasuk juga pemerintah. Saya ingin tanya Pak, terakhir Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan di ruang informasi siber yang sekarang penuh dengan warna, penuh dengan mungkin kebohongan, penuh dengan tsunami informasi, bukan hanya banjir informasi. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada publik terkait ini? Jadi terkait dengan informasi seperti itu Mas, saya selalu katakan bahwa kita ini ataupun bangsa Indonesia ini kan sudah ada sejak ratusan atau katakanlah beberapa ratus tahun yang lalu. Artinya kita harus kembali ke jati diri kita. Jati diri bangsa Indonesia apa? Dilihat dari sisi geografisnya. Kita berada di daerah tropis. Ini berpengaruh terhadap apa? Kebiasaan, cara kita hidup, cara kita mencari katakanlah kehidupan atau cari makan lah istilahnya itu, kita kan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat istiadat kita sudah miliki di dunia nyata. Kemudian ditambah dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama yang ada mengajarkan kepada kita, kepada manusia ini, bagaimana kita supaya bisa hidup dengan lingkungan, dengan sesama, dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan kemudian datang lagi negara dalam hal ini dengan nilai-nilai peraturan perundangan, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan itu juga semakin mengharmoniskan, mensinergikan kehidupan kita yang harmonis. Nah, itulah sebenarnya menjadi dasar utama kita bagaimana menghadapi sebuah berita-berita hoax. Jadi jangan terlalu cepat percaya, ini sesuai enggak dengan nilai-nilai agama, ini sesuai enggak dengan nilai-nilai adat istiadat, ini sesuai enggak ini dengan nilai-nilai dari peraturan, dari Pancasila dan peraturan pemerintah. Pegangannya ke situ dulu Pak. Di situ. Walaupun mungkin setiap hari kita akan membaca, melihat sesuatu situasi yang memang mungkin mengejutkan dan sebagainya, jangan tepat terkejut dengan itu, maka pegang kemudian nilai-nilai yang sebelumnya ada. Iya. Itu pesan penting ya Pak. Itu yang paling utama. Baik, terima kasih Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Terima kasih atas informasinya, tentu ini menjadi concern, kepedulian kita semua terkait juga dengan keamanan data kita. Bagaimana kemudian kita bisa mengamankan data kita secara pribadi dengan aman, jangan kemudian bisa ini katakanlah password dan lain sebagainya, kata kunci dan sebagainya, katakan juga kemudian membagi-bagikan kepada informasi yang lain. Juga bagaimana menerima informasi secara bijak. Tentu ini banyak sekali aspek yang kemudian dibicarakan dari siber saat ini yang kemudian sangat menjadi unsur yang sangat dipercepat dengan adanya COVID ini. Tapi terima kasih Pak, dari kesempatan singkat ini tentu ada informasi yang kemudian bermanfaat untuk publik. Terima kasih sekali lagi Pak Kepala BSSN. Saudara, saya Aiman Wicaksono undur diri. Ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa. Dan selalu gunakan masker dan protokol kesehatan dijaga. Salam sehat selalu, selamat malam.